Ki malah cenderung mirip itu istilahnya Semarang. Nah, ini adalah part 2 yang kalian tunggu-tunggu tentang bagaimana Om Ferry ini memprogres Iya. bunga, bukan mentreatment. Treatment. Nah, sambil ngopi, Om silahkan dijelaskan sedikit apa maksudnya tadi itu. Ya gini, kenapa saya nggak bilang itu treatment? Karena sebenarnya treatment itu harus, ya treatment itu kan arti sebenarnya kan perawatan. Perawatan. Kalau cuma rawat biasa, kenapa kita bilang rawat aja nggak usah treatment? Kalau menurut saya treatment itu lebih khusus, kata khusus maksudnya kalau manusia umpamanya ingin ganteng, kita ke spa, Iya. suntik vitamin, olahraga, itu baru treatment kita. Tapi Iya. kalau untuk ikan dikasih air butek itu masa treatment kan gitu. Iya sih. Terus ketapang itu kan gini apa namanya? Di alamnya dia di air gambut itu kan memang merah. Masa kita kasih ketapang itu namanya treatment kan enggak. Hmm, Terus kita kasih pakan udang atau apa kayak di alam juga dia kan makan udang. Iya Jadi saya sih. nggak bilang itu treatment. Sebenarnya ya kalau rawat ya rawat biasa. Jadi lain lagi kalau progres. Nah kalau progres saya itu ada dibagi dua. Jadi settingan tank sama pakan aja. settingan tank sama Iya. pakan. Nah, untuk yang pertama nih settingan tank maksudnya gimana? Kalau maru ini kalau mau dia tumbuh bunga, dia itu ciri khasnya balnya itu pekat. Ah. Nah, kita amanin dulu pekatnya itu dulu. Oh, jadi sebelum membentuk bunga, istilahnya kita harus bentuk Ya, barnya dulu. barnya dulu. Barnya Amanin harus dulu. istilahnya warna barnya itu harus Ya. stabil pekat. Nah, terus Nah, kalau umpamanya kita datengin dari Kalimantan atau dari Jawa itu di size baby, ya kita langsung kasih dia ketapang full. full ketapang Full dari ketapang. baby nih. Ya, Terus paling enggak 1-2 bulan. Habis itu kita lihat nanti. Nah, kalau udah dirasa cukup, kalau saya kan tujuannya untuk jual, jadi nggak bisa lama-lama di air ketapang, di air ketapang, Ya, benar. harus difoto juga. Jadi paling nggak 1-2 bulan itu saya naikin ke air bening. Kalau udah barnya aman di air bening, dia nggak pucat, tidak nggak hilang, ada pudar lah istilahnya. tetap air bening. Setelah itu, Mm-mm. jadi tujuan ketapang itu menurut saya satu untuk keselamatan ikan itu sendiri, satu. Mm-mm. Karena apa? Di alamnya dia pH-nya rendah. Iya. Datang ke Jawa pH-nya 7-8, di Bali 8-9. Iya, sih tinggi. Nah, jadi kita posisikan pH itu biar agak mirip lah walaupun masih tinggi, nggak bisa 4 atau 5 pH-nya. Iya kan. Jadi kita kasih ketapang biar ikan nyaman, nggak stres. Nah, kalau sudah nyaman, kita gampang setelah itu. Kita bentuk mental, terutama memang mental dulu. Mental, habis mental baru kita progres atau ke warna apa ke bunga. Itu mental itu penting. Karena susah kalau ikan mager aja mau diapain ini gimana? Iya sih ya. Susah. Nah, jadi satu itu ketapang tujuannya satu untuk keselamatan ikan sendiri biar pH-nya nggak terlalu beda sama biar nggak kaget Alam dia ada aslinya. stok pH dia. Iya, iya. Nah, yang kedua kan untuk kenyamanan. Terus yang ketiga di air gelap dia cenderung bisa mempertebal barnya itu tetap Barnya. jaga hitam. Nah, Iya sih. jadi kalau pas kita itu 1-2 bulan kita pindah ke air bening, barnya tetap hitam pekat, berarti aman. 1-2 minggu dia tetap pekat, aman, biarin sudah kalau mau progres bunga. Bening terus nih gitu Bening terus maksudnya. sudah. Oh. Nah, jadi kalau mau progres bunga, setelah itu asal bar pekat di air bening, pakai bening. Nah, untuk background gitu juga. Kalau bisa hitam. Kalau bisa hitam. Ya. Kalau saya ya, yang namanya ikan itu masih progres Mm. antara size baby sampai size 35. Terus ikan itu masih namanya progres, wajib hitam. Wajib hitam. Kalau ikan sudah untuk display atau untuk persiapan kontes baru putih. Baru putih, iya. Soalnya apa? Kalau kita kasih background putih, kan kita takutnya barnya itu pucat pudar. Pucat, benar. Jadi cari aman aja, Di biar hitam. tidak mundur progresnya, biar aman background hitam. Hmm. Gitu. Terus untuk masalah ini apa namanya? Kenapa kok background hitam? Ya biar aman aja kita untuk bar. Ya, biar mengamankan ketemu. bar lah. Nah, itu settingan tank. Jadi Nah, saya itu bagi dua ya. Jadi kalau dia aman di air bening, tetap air bening. Nah, kalau di air bening dia 1-2 minggu dia pucat atau barnya itu kelihatan tipis, Tipis. terus badannya juga gimana ya, pucat gitu loh. Pucat. Nah, ya kasih ketapang lagi. Balik lagi ke tapang. Tapi nggak pekat, tipis-tipis Oh, aja. tipis-tipis Ya, aja. biar
barnya tuh dia kan suka kondisi gelap tuh lebih aman dia, maksudnya Oh, gitu. nyaman. Ya nyaman dia, Nah, lebih ya, nyaman. nyaman, nggak terancam posisinya kan gitu. Makanya kan kenapa pecahin bunga itu gini susah ya, kita kan kalau dulu kan yang penting bikin ikan nyaman, Nyaman, kan gitu, benar. dulu. Ya kita cari amannya dulu, nyamannya dulu gitu. Kalau udah itu ini aman, barnya tetap pekat ya sudah, Iya. sudah gitu. Itu untuk tank, settingan tank. Nah, terus untuk ini indoor apa outdoor? Sebenarnya itu pilihan aja. Kalaupun dia nggak bisa outdoor, terpaksa indoor karena kita tidak punya halaman lah maksudnya ya. Nggak punya lahan di luar. Kita bisa akalin kok. Yang penting itu kan sebenarnya kalau istilah outdoor, kenapa kita outdoor itu sebenarnya kita kan butuh sinar matahari. Sinar pagi. matahari ya benar. Pagi atau sore itu vitamin D-nya yang dibutuhin. Nah, sedangkan fungsi vitamin D itu kan untuk membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Iya, ada. Jadi diangkut dikumpulin ke tulang dan sisik, pembentukan Sisik, sisik. benar. Nah, itu. Nah, fungsi utama kan kita butuh kalsiumnya. Kalau kita nggak bisa outdoor, ya kita indoor, nah, tapi dengan asupan dari pakan kita kalsiumnya kasih. Nah, kalau dari pakan kan yang mengandung kalsium, contohnya saya udah bikin pelet juga. Oh, ini yang peletnya Om Ya, nih. pelet. Jadi ini yang tinggi kalsium juga, protein juga ada, tinggi protein dan mineral juga ada. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu, ini adalah produksi dari Om Ferry Laba-Laba. Jadi ini adalah, nah mau nggak fokus nih ya? Nah, ini adalah pelet janda kembang. Nggak mau fokus nih. Nah, ini adalah pelet janda kembang yang dibuat oleh Om Ferry Laba-Laba, dikhususkan untuk apa namanya, progres Ya. bunga pada Cana Maru. Ini semua varian ya? Ya, Red juga, yellow bisa. juga. Yang penting untuk bunga. Yang penting untuk bunga ini khusus untuk Cana Maru. Terserah mau red mau yellow, ini fungsinya sama. Nah, ini mengandung apa aja nih Om? High protein juga, Oh, terutama high kalsiumnya tinggi. Makanya kalau proteinnya tinggi kan biasanya orang kalau bikin pelet itu dari udang yang banyak. Nah, Iya. sedangkan saya yang udang tidak terlalu banyak, jadi kandungan kalsiumnya yang tinggi, tapi nggak terlalu amis dia, nggak terlalu menyengat dia, nggak kayak terasi dia. Ya, sih Biasa baunya aja. biasa aja. Nah, makanya kalau untuk ngajarin ikan makan pelet, sebelumnya belum bisa makan pelet, jangan coba pakai ini dulu. Ngajarin pakai pelet yang lain, karena dia nggak amis. Karena dia nggak amis, jadi ikan yang belum terbiasa makan pelet, jika dikasih pelet ini tidak akan mau dimakan. Ya, Jadi bukan tidak mau, nafsunya akan kurang. nafsunya akan Iya. kurang. Jadi seperti itu. Ini memang peletnya nggak terlalu amis karena lebih Iya. berfokus ke kalsiumnya berarti ya. Ya, kalsium. Nah, segini nih berapa nih Om? Yang ini 50, yang 75 gram, yang ini 100 gram 60.000. Masih murah, terjangkau. Ini 100 gramnya 100 gram 100 gramnya 60.000. 60.000, Ini 75. 75 gramnya 50.000. 50.000. Nah, untuk belinya gimana nih Om? Bisa langsung lewat WA aja? WA, bisa di online shop bisa juga. Online shop apa nih? Ya, Shopee. Oh, Ya, Shopee. Shopee. Nah, kalian apa nama tokonya di Shopee Om? Cahangon. Cahangon. Ya, Cahangon. Cahangon aja. Cahangon. Cahangon itu nama toko di Shopee-nya gini apa namanya Om Ferry. Iya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet bisa juga chat Om Ferry di apa namanya di WA-nya WA, pribadi bisa. bisa juga. Nah, lagi sekali nih saya jelaskan nih pelet ini harganya yang ini 75 gram ini harganya 50.000. Kalau yang ini 100 gram harganya 60.000. 60.000. Kalian bisa langsung WA. Sekarang saya akan cantumkan lagi sekali nomor WA dari Om Ferry Laba-Laba di bagian bawah video ini. Nanti kalian bisa langsung WA. Kalau kalian nggak mau ribet belanja di Shopee, kalian bisa langsung WA atau bisa langsung ke sini ya nanti Bisa, ya. langsung, ya. Nah, ini pemberiannya gimana? Khusus pelet aja apa ada pakan hidupnya Om? Pakan hidup untuk jaga nafsu makan aja. Jaga jadi nggak nafsu usah terlalu- makan. Ya, jadi kan kalau makan bakso aja kan juga bosan juga kan. Ya, setiap seminggu sekali kita makan sate kayak. Jadi sama setiap 1 minggu kasih ulat Hongkong, apa jangkrik, apa udang terserah. Untuk nafsu jaga nafsu makan. Jaga ikan. nafsu makannya ikan. Biar Berarti tetap lahap dia. berarti ini Dia tiap nggak hari nih. Tiap hari. Tiap hari. Saya kalau progres bunga itu nggak pernah puasa. Oh gitu, nggak pernah puasa. Iya, soalnya
bunga itu kan termasuk dalam pertumbuhan ikan itu sendiri. Ya. Dia butuh nutrisi tiap hari. Lah kalau kita puasain gimana? Iya, iya. Nah, terus terutama size baby, saya menyarankan sama kiper-kiper itu, jangan puasain ikan waktu baby. Nah. Itu masa-masa generasi keemasan dia. Jadi kalau anak bayi aja kita nggak kasih protein, nggak kasih susu, bego dia. Benar. Karena banyak yang gini ya, banyak yang bertanya juga kepada saya di Instagram, Bli, saya punya YS size 13 cm, 14 cm, saya puasakan beri makan 2 kali, seminggu itu 3 kali aja. Nah itu udah salah persepsi sebenarnya orang-orangnya Jadi sekarang ya. masa-masa itu kan umur-umur baby dari size 10, 15, under 20 lah maksudnya. Itu kan masa-masa keemasan dia. Maksimalkan di situ. Fullin untuk pertumbuhan cabungnya. Ngapain kita puasa? Kurang nutrisi gimana? Jadi istilahnya gini, nggak usah kalian treatment atau progres sisi puasa kalau masih size-nya, kalau saya sih dibilang 25 ke bawah ya. Kalau sih enggak sih 25 ke bawah, 20 ke bawah lah istilahnya. Under 20 kalau apalagi kalian masih punya maru itu di size seperti 12 13 itu kasih aja makan tiap hari. Jangan pernah puasakan. Kecuali ngejar warna. Itu wajib puasa memang. Ya sih. Gitu. Karena dia untuk munculkan mentalnya dia, otomatis warna itu up. Gitu. Nah sekarang kan tergantung kipernya aja ya. Ya. Mau ada juga yang suka ikan itu kecil tua, walaupun nggak berbunga warnanya gini. Itu lagi tujuannya ikan kecil tua itu apa? Nah itu dah. Gitu. Kalau kecil tua tapi dia kualitas nggak masalah. Nah, jadi saya bikin kecil tua bisa dengan pakan tiap hari. Karena ini juga rendah lemak. Jadi nggak bikin obesitas nanti ikannya. Jadi gini, kita akalin dengan settingan tank tadi. Settingan jadi tank itu nggak usah terlalu besar. Nah, jadi kalau size 10 cm itu cukup, tank 30 cukup. Kalau udah 15 cm di tank 40 cukup. Itu bisa nahan sampai 20 cm. Iya sih. Itu tiap hari makan pagi sore itu nggak bakalan naik size-nya. Lambat pertumbuhannya. Iya. Tapi makan tiap hari. Tapi kualitas naik. Tapi kualitas naik. Benar. Kita kan ngejar kualitas bukan size. Iya sih. Gitu. Jadi kalau untuk progres bunga itu nggak perlu puasa. Jadi dia butuh nutrisi tiap hari karena dia termasuk dalam pertumbuhan ikan itu sendiri. Iya, untuk bunganya itu, ringnya itu, ngebloknya itu, mutasinya itu. Jadi nggak pernah puasa saya. Nah itu sebagian tips dan trik dari Om Ferry tentang progres bunga. Ada lagi tambahan Om? Nah tadi kan bicara di indoor ya. Indoor. Kita sambung lagi ke indoor, balik lagi ke indoor. Kalau nggak bisa outdoor, kita kan asupan dari pakan satu. Jadi yang penting itu asupan kalsiumnya. Asupan kalsium yang penting ya. Ya. Jadi walaupun kita nggak bisa outdoor, kita indoor, terpaksa indoor, ya asupan kalsium. Walaupun nggak pakai pakan ini juga masalah. Yang penting pakan itu berkalsium. Kadang kan gini, salah persepsi orang itu. Kasih pakan ulat jongkong atau Jerman atau jangkrik untuk progres bunganya dia. Tapi dikasih wortel. Sedangkan wortel itu kalsium apa yang kita kejar, karotinnya apa kalsium? Iya sih. Kalau wortel kan lebih ke warna dia ya. Warna. Nah, jadi ya tujuannya harus fokus ya. Kalau pakannya untuk ulat jongkong, ulat Jerman ya pakai yang berkalsium kayak kol, iya kayak sih. bayam. Jadi yang kayak kulit buah pisang gitu. Iya. Jadi kalsiumnya tinggi. Jadi sesuaiin, jangan kita kasih wortel. Ya kan warnanya yang naik. Nanti soalnya gini, kalau ikan bakatnya nggak bagus, itu cenderung warna memang lebih mudah kan. Jadi warna itu naik. Nah, bunganya nanti cenderung redup. Bukan hilang, dia redup. Ya, redup. Sebenarnya ketutupan warna. Warna. Ya. Nah, jadi ya kita sesuaiin pakan itu dengan tujuan kita kasih pakan itu apa dulu. Gitu. Masuk akal lah. Itu sedikit ilmu, bukan sedikit sih, banyak ilmu yang kita dapat dari Om Ferry Laba-Laba. Nah, mungkin cukup segitu Om ya. Ada tambahan lagi? Silakan. Biar kupas tuntas nih semuanya pengalaman dari Om Ferry. Gini, ini bukan pelet sakti ya. Tapi saya berinovasi. Misalnya sakti itu sekarang nggak ada, tapi orang-orang berinovasi. Iya. Kalau dulu kan ada orang itu sakti bisa terbang, bisa ngilang. Yang hebat lagi kan bisa terbang dari sini ke sana, transporter gitu cepat. Nah, sekarang kan karena orang itu berinovasi, besi bisa terbang.
Iya Besi sih. bisa ngambang. Besi bisa ngambang. Kan bukan sakti kan. Iya. Nah, jadi pelet ini sama logikanya dengan itu. Jadi ini bukan pelet sakti, tapi karena inovasi saya, karena pengalaman saya sendiri, dari dulu ngeracik, coba-coba pakan untuk progres bunga. Karena dulu nggak ada referensi. Ya, benar. Dulu itu YouTuber juga yang untuk konten Cana itu kan nggak ada. Iya dulu, sih. waktu itu nggak Jarang. ada. Nah, jadi saya belajar dari orang ini yang main reptil. Ya, Iya. orang-orang dulu yang hobinya reptil kan untuk mutasi warna iguananya, terus gecko-nya. Iya sih. Juga saya belajar dari tukang cupang juga. Mm. Jadi untuk progres warna itu seperti apa. Iya sih. Jadi walaupun kita itu ikan gabus itu jadi kiper tuh jangan sombong lah. Mm. Kita tuh masih di bawah sama mereka walaupun tukang cupang. Iya sih. Iya. Jadi kita tuh harus belajar, kita harus terbuka, pikiran terbuka, jangan gini loh. Wah, sekarang Cana itu lagi viral, mentang-mentang ada orang main cupang kita bully habis-habisan. Iya Justru sih. kita harus belajar. Belajar dari kita harus ya. terbuka gitu loh. Jangan cari ini apa? Sukanya kan kita ngebully ini kan Iya orang sih, Jepang main ke Cana. Justru kita harus belajar progres warna itu seperti apa. Kita baru ini di Cana Iya, progres gitu loh. Jadi Jepang tuh udah dari kapan ya, itu? kita tuh harus belajar sama mereka. Saya tuh dulu nggak ada referensi soalnya. Iya sih ya. Kalau sekarang kan udah banyak. Udah banyak. Nah, tapi kalau saya dulu ya belajar dari ini koki, saya pelihara koki dulu, progres koki, dari orang reptil, dari cupang juga, dari cupang arwana juga yang main arwana. Jadi mereka yang dahulu itu sehobi dengan kita main air, ya kita belajar dari mereka. Kita harus terbuka. Iya sih ya. Walaupun gini lagi, sama-sama kiper Cana juga, jangan saling musuhan. Kita harus terbuka. Gitu loh. Ilmu itu kalau kita itu merasa sudah suhu, merasa sudah master, ya mentoknya ya sudah di situ. Iya sih ya. Kalau dikasih air, ya cukup 1 gelas aja. Ya cukup segitu aja. Karena sudah merasa. Dirinya hebat. Nah, tapi kalau kita terbuka, ini kan bisa tumpah. Iya. Tumpahnya tuh apa ya, untuk orang-orang sekeliling yang pemula-pemula yang mau belajar gitu loh. Jangan terlalu pelit sama ilmu. Iya, gitu. jangan terlalu pelit. Kebanyakan orang kayak gitu sekarang ya. Angkuhnya tuh yang susah. Angkuhnya itu yang susah. Karena ditanya ini nggak mau dikasih tahu. Nah, karena itu biar sama-sama gini lah istilahnya, biar Cana ini panjang lah umurnya Iya, ini semakin banyak kita menarik orang untuk hobi ke Nah, Cana. Itu benar. kan seller-seller juga siapa yang untung. Nah, kan benar tuh. Begitu. Benar. Jadi Karena sama juga kayak prinsip saya di Instagram kok udah makin ramai sekarang Om ya. Karena saya itu sekecil apapun orang bertanya pasti akan saya jawab. Iya. Pasti akan saya ladenin walaupun banyak sekarang kayak bocil-bocil tuh ya. Memang itu resiko kita itu kan untuk masa depan ya kita itu juga. kan untuk masa depan, bukan hanya saya kan juga bilang lah istilahnya hobi, uang juga dapat di Cana kan istilahnya gitu. Teman-teman yang lain juga ada yang mencari nafkah di Cana, biar sama-sama gini lah, sama-sama kena imbasnya. Kita janganlah sombong-sombong intinya ya. Sudah, saling belajar. Saling belajar aja istilahnya gitu. Harus bisa saling berbagi, jangan menganggap diri itu udah saya yang paling hebat kayak itu dah. Ya kayak susahnya yang memang kalau dulu saya belajar waktu ini kan susah cari referensi, terus tanya-tanya ke suhu-suhunya juga mereka ya cuma kasih ketapang, kasih pakan udang ya sudah selesai itu aja. Iya Jadi sih ya. saya cari referensi sendiri, sering baca. Jadi untuk progres ikan Cana ini seperti apa, jadi terus belajar pokoknya, jangan ini bosan-bosan. Terus ini tidak berhenti di sini juga, maksudnya saya terus berinovasi. Gimana pun pelet ini bukan pelet yang sempurna sekarang. Yes. Jadi cuma untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan bunga. Jadi kita bisa munculin bakat, tapi gimana ya? Yang saya maksud yang nggak sakti tadi. Kita bukan kan gini. Kadang ada analogi seperti ini ya. Ikan di alamnya aja nggak dikasih pakan bisa bagus. Iya sih. Itu kan Tuhan yang ngerawat. Berarti lebih pinteran kita dong. Kalau kita merasa iya. tapi kan bukan gitu. Logikanya gini, manusia juga diberi akal kan, sama semua. Tapi kalau kita itu berhenti di situ nggak mau belajar, terus asupan gizinya juga berbeda, Yes. apa hasilnya akan sama? Itu namanya kalau di Muslim itu kan ada sunatullah, hukum alam. Iya, Jadi Tuhan sudah ngasih dia bakat, ya tergantung dia mau ngeluarin bakatnya apa enggak. Jadi ini bukan pelet sakti. Iya. Gitu loh. Jangan salah persepsi gitu. benar. Itu Mantap. aja.
Nah, berarti itu aja ya, sharing Ya, boleh. progres bunga dari Om Ferry laba-laba Cah Angon Snakehead. Nah, lagi sekali nih, jika ada yang berminat dengan pelet janda kembang produksi dari Om Ferry laba-laba, silakan. Lagi sekali saya akan cantumkan nomor WA Om Ferry di bagian bawah video ini. Kalian langsung saja WA. Nah, di Shopee juga ada. Nanti untuk link Shopee atau segala macam silakan langsung aja WA ke Om Ferry. Nah, cukup sekian video kali ini. Konten saya bersama Om Ferry Laba-Laba di part 2 membahas tentang progres bunga. Nah, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.